Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Sahabat-sahabat pemirsa, kali ini saya akan menyampaikan beberapa fadilah dari bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini merupakan termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, sehingga bulan Rajab ini mempunyai kekhususan di dalam bulan-bulan yang lain. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, apa saja amalan-amalan yang harus kita lakukan selama di bulan Rajab? Maka di antaranya yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang dari artinya saja adalah mencurahkan, sehingga Allah mencurahkan rahmat di bulan Rajab ini begitu banyak, sehingga orang-orang Islam di dalam bulan Rajab ini harus mempunyai amalan-amalan khusus yang harus dilakukan selama bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini, kalau di dalam pendapat para ulama, merupakan saatnya menanam. Jadi andai kata kita bertani, maka di bulan Rajab ini adalah saatnya kita menanam. Kemudian di bulan Sya'ban ini saatnya kita memberikan pupuk dan merawat tanaman itu. Kemudian di bulan Ramadan adalah saatnya untuk menandur atau menghasilkan apa yang kita tanam mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan inilah waktunya kita menghasilkan apa yang kita tanam. Sahabat-sahabat pemirsa, yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini, yang pertama adalah kita berpuasa. Bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Rajab ini lebih banyak berpuasa. Sehingga ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau berpuasa? Maka pada waktu itu sahabat Rasulullah menjawab, iya saya berpuasa. Sehingga ada sahabat yang berpendapat bahwa Rasulullah selama bulan Rajab ini selalu berpuasa. Akhirnya Rasulullah takut bulan Rajab ini dianggap wajib berpuasa. Akhirnya Rasulullah tidak berpuasa. Sehingga pada waktu itu kesimpulannya bahwa Rasulullah lebih banyak berpuasa di bulan Rajab. Mengenai tentang kapankah yang paling afdol berpuasa di bulan Rajab ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menjadikan tanggal 1 bulan Rajab ini adalah yang paling utama. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa berpuasa di bulan Rajab ini yang bagus adalah tanggal 15 bulan Rajab, yaitu nisfu Rajab. Kemudian ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang paling baik berpuasa itu tanggal 27 Rajab. Kemudian yang terakhir pendapat ulama yang baik berpuasa di bulan Rajab itu tanggal 1, yaitu awal bulan Rajab, kemudian tanggal 15 pertengahan bulan Rajab, kemudian akhir daripada bulan Rajab. Ini mengenai tata cara berpuasa di bulan Rajab. Tapi ada hadis yang mengatakan bahwa sekurang-kurangnya adalah berpuasa, maaf bukan hadis, ada pendapat ulama yang mengatakan sekurang-kurangnya itu berpuasa 1 kali dalam 1 bulan di bulan Rajab ini. Ini adalah amalan berpuasa di bulan Rajab. Kemudian yang kedua adalah amalannya memperbanyak membaca istighfar. Jadi membaca istighfar ini merupakan selain dari mempunyai keutamaan dan fadilah yang sangat agung daripada istighfar itu sendiri, di bulan Rajab ini mempunyai kelebihan. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, Rajab itu artinya sendiri adalah mencurahkan. Sehingga Allah mencurahkan rahmat dan pengampunan di bulan Rajab ini sangat banyak.
Sehingga bulan Rajab tidak salah oleh Allah disebutkan bahwa bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Sedangkan Sya'ban itu bulannya Rasulullah dan Ramadan bulannya umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus istighfar apakah yang baik untuk kita baca? Semua istighfar sebenarnya adalah baik ketika lafadznya itu adalah baik kita ucapkan. Tapi ulama mengatakan di bulan Rajab ini alangkah lebih baiknya kita menggunakan Sayyidul Istighfar, yaitu tuannya istighfar, yang bunyinya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Ini adalah sirat daripada Sayyidul Istighfar. Terus kemudian kalau kita terlalu panjang atau kita terlalu lama membaca itu, kita cukup menggunakan Astaghfirullahaladzim. Itu paling sedikit. Astaghfirullah, Astaghfirullah itu sudah cukup. Kalau ingin diperpanjang, Astaghfirullahaladzim. Ingin diperpanjang lagi, Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan lain-lain sebagainya. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, kemudian amal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bersedekah. Jadi bersedekah di bulan Rajab ini mempunyai kekhususan. Selain daripada fadilah manfaat dari sedekah itu sendiri, di bulan-bulan yang lain juga mempunyai fadilah yang sangat agung. Di antara fadilah daripada sedekah ini adalah memadamkan kemurkaan Allah. Jadi ketika Allah murka dengan hambanya, marah dengan hambanya, kemudian hambanya tadi bersedekah, maka itu bisa membuat Allah tidak akan murka kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat menolak bala. Jadi sahabat-sahabat pemirsa, ketika kita ingin terhindar dari bala, maka perbanyaklah bersedekah. Kemudian yang ketiga, sedekah juga memperpanjang umur. Jadi barang siapa yang bersedekah itu bisa memperpanjang umur kita. Selanjutnya fadilah daripada sedekah itu sendiri, yaitu dapat menambah harta yang kita miliki. Sebagaimana sabda Rasulullah, mana kosomalun min sodakotin bal yasdad bal yasdad bal yasdad. Tidak akan pernah berkurang sodakoh, tidak akan pernah berkurang harta yang kita sodakohkan, bahkan bertambah. Rasulullah sampai mengulang 3 kali bertambahnya ini, sehingga kita jangan sampai mempunyai kekhawatiran ketika kita mengeluarkan sodakoh kepada orang lain atau kepada perjuangan agama Allah, maka insya Allah oleh Allah akan diganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Sahabat-sahabat pemirsa, amalan yang keempat di bulan Rajab ini yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak zikir. Jadi memperbanyak zikir ini artinya kita selalu memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perbedaan antara kita dengan orang-orang yang tidak bisa berzikir itu adalah laksana orang hidup dengan orang mati. Jadi orang yang lupa kepada Allah itu oleh ulama diibaratkan sama dengan orang yang sudah meninggal. Tapi orang yang berzikir walaupun dalam keadaan tidur, walaupun dalam keadaan diam, maka dia dianggap oleh Allah orang yang betul-betul hidup dan betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang kelima adalah bersolawat. Jadi ketika bersolawat, kita gunakan solawat yang biasa kita gunakan. Umpamanya kita biasa menggunakan solawat Jibriliyah, yaitu sallallahu alaihi Muhammad, ya gunakan itu.
atau ketika kita menggunakan sholawat-sholawat yang lain, maka perbanyaklah membaca itu di bulan Rajab ini. Insya Allah akan mempunyai fadilah dan karomah serta manfaat yang jauh lebih banyak ketimbang dari bulan-bulan sebelumnya. Selanjutnya yang keenam, amalan yang kita gunakan di bulan Rajab ini adalah membaca doa bulan Rajab. Jadi doa ini diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu bahwa ketika bulan Rajab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperbanyak Allahumma barik lana fi Rajabah wa sya'banah wa ballighna Ramadana. Ini amalan ketika kita di bulan Rajab memperbanyak itu. Fa insyaallah oleh Allah, orang-orang yang membaca ini di bulan Rajab oleh Allah akan disampaikan sampai bulan Ramadan. Jadi sahabat-sahabat ketika memperbanyak doa ini berarti sudah memesani Allah, sampaikan saya sampai bulan Ramadan. Jadi Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah, ya Allah berkati kita fi Rajabah di bulan Rajab, wa Sya'banah dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadanah dan sampaikan hidup kami sampai pada bulan Ramadan. Artinya apa? Kita berharap di bulan Ramadan ini kita bisa lebih meningkatkan keibadahan kita, lebih meningkatkan amaliyah baik kita, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, ada juga amalan di bulan Ramadan ini yang dibaca ketika khotib, dibaca ketika Jumat terakhir di bulan Rajab ketika khotib naik ke mimbar, yang bunyinya adalah Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Ada yang ada yang membaca yang seperti itu. Jadi ada juga yang membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ini versinya juga macam-macam. Jadi ada juga ulama yang memakruhkan, bahkan ada juga yang tidak memperbolehkan. Karena ketika khotib naik ke mimbar itu makmum, itu dilarang berbicara. Fala yatakallaman ahadukum. Jadi berdasarkan kepada itu, maka ada ulama yang tidak memperbolehkan amalan itu dibaca ketika khotib itu naik ke mimbar. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada silap kata, kekeliruan dalam tata bahasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.